Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramto, mahasiswa LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya dengan nomor akun siaga 3524 3700 1860. Hari ini saya akan melaksanakan teks video pembelajaran untuk uji kompeten PPG. Mohon kiranya Bapak Ibu dosen bisa memberikan saran. Hari ini saya melakukan teks video di SMP Negeri 1 Laren di kelas 9 dengan bab akikoh dan korban. Mari kita saksikan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa, Tuhan Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Baik. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Menu apa hari ini? Nasi. Oke anak, di pagi hari ini kita alhamdulillah semuanya bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat dalam melaksanakan pembelajaran ini. Semoga kita semuanya diberikan rahmat dan hidayahnya kepada Allah. Kita wajib berusaha untuk bisa menjadi lebih bisa, karena apa? Di sini kita belajar, yang mana belajar itu untuk masa depan kita semuanya. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Untuk ketua kelas, silakan pimpin doanya. Sobat berdepan. Untuk mengawali pembelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Dilanjut dengan menyanyikan lagu perjuangan, lagu nasional. Bimbing, berdiri, teman-teman bisa berdiri semuanya. Tiga, dua, satu. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Ya, bisa berduduk kembali. Baik, dengan menyanyikan lagu nasional mewujudkan atau menumbuhkan rasa cinta kita kepada Indonesia.
Baik, dilanjut dengan membaca surat pendek. Terlebih dahulu kita baca surat Al-Ikhlas. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, terima kasih. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita siapkan dulu tempat duduknya. Biar rapi, bisa ditanam dulu. Biar rapi semua ya. Yang kosong, jadi tidak kosong. Oke, semuanya siap. Sebelum saya absen, ada yang tidak masuk kepada ya. Oke. Kenapa sakit? Kalau sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Dan yang izin semoga acaranya bisa sukses. Oke, terlebih dahulu saya absen terlebih dahulu untuk mengawali pembelajaran hari ini. Ahmad Reza, Aira, Aisyah, Al-Farega. Masuk apa? Absen. Angga. Oke, Febriana, Fitri, Andi, Faiz, Dewa. Mau balik? Masuk kenapa? Jin. Sakit. Nuri, Prabu, ada Raihan, Ramdan, Syafa, Sami, Paya Septian, Sela, Sofa, Sodia. Oke, terima kasih. Alhamdulillah ya, hari ini kita masih banyak yang masuk dan yang sakit kita doakan aja semoga cepat sembuh. Amin. Baiknya buat kalian yang tetap sehat, jaga kesehatan kalian agar lebih fit karena hari ini sudah mulai musim kemarau. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, mari sejenak kita fokus dan konsentrasi. Tempo. 1, 1, 1, 2, 2, 3. Bro, belum konsentrasi berarti. Mulai. Tempo 1, 1, 2, 3, 4. Ini loh, 1, 2. Ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya, konsentrasi semua ya. Kita mulai lagi biar lebih konsentrasi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih. Oke, berarti lebih fokus ke konsentrasi. Oke, baik anak-anak. Hari ini kita mulai pelajaran yang mana memasuki bab 4 ya, terkait dengan syukur. Jadi apa makna bersyukur bagi kalian? Ada yang tahu nggak? Makna bersyukur bagi kalian itu apa? Mensyukuri apa yang ada. Bersyukur. Mengucapkan syukur atas nikmat yang kita dapat hari ini. Ya, itu termasuk juga syukur. Nah, bagaimana cara kita menunjukkan rasa syukur kepada Allah? Dengan cara apa? Mengucapkan
Alhamdulillah. Nah, kalau begitu, hari ini kita akan mempelajari terkait dengan akikoh atau syukur dengan akikoh. Ya, akikoh. Nah, hari ini pelajaran kita akan berkaitan dengan rasa syukur. Syukur tentang apa? Nah, ini. Bersyukur dengan akikoh peduli dengan sesama, dengan berkorban, ya. Bab yaitu bersyukur dengan akikoh peduli sesama dengan berkorban. Yang mana tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui kegiatan membaca atau diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dalil, hukum, dan syarat sah akikoh dengan benar. Kedua, melalui simulasi kasus, peserta didik dapat mengidentifikasi waktu pelaksanaan tata cara akikoh sesuai syariat Islam dengan tepat. Ya, ketika kita akan melakukan simulasi, mungkin rambutnya. Yang ketiga, setelah pembelajaran peserta didik dapat menunjukkan sikap syukur atas nikmat karunia Allah SWT dengan kesediaan untuk berbagi sikap. Nah, ini tujuan kita pada hari ini. Ada pembelajaran hari ini. Selanjutnya, apa pengertian dari akikoh? Ada yang tahu? Akikoh? Akikoh adalah penyembelihan hewan. Penyembelih hewan. Penyembelih hewan kambing atau domba. Itu adalah rasa syukur kepada anak, ya, rasa anak yang mana sudah di. Nah, ini ada beberapa, ada satu contoh gambar yang mana ini adalah wujud, ya, wujud dari syukur, ya. Nah, jelas akikoh itu sebenarnya seperti ini, Mas. Jadi seorang anak biasanya apa? Gunting rambut, syaratnya itu gunting rambut. Biasanya digunduli. Wedok kan selalu digundul. Tergantung orang tuanya sih, ya. Di motor rambutnya sedikit itu saja sudah bisa memenuhi syarat untuk akikoh. Mari paginya itu apa namanya memotong kambing, setelah itu malamnya dibuat syukuran gitu. Nah, nanti ini untuk rasa syukur bahwa telah dilahirkan seorang anak. Oke. Jadi, saya ulang lagi mengerti pengertian akikoh adalah penyembelihan hewan kambing atau domba sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dilaksanakan siapa? Yaitu orang tua. Atau anak kalau orang tuanya tidak bisa, ya nanti kalau kalian sudah mampu. Nah, apakah kalian semuanya sudah melakukan kurban? Apa kurban? Akikoh. Ada yang sudah atau belum? Ada yang sudah? Alhamdulillah, kalau sudah berarti kalian sudah melakukan syukur. Bukan saya, Pak, tapi orang tua sama dengan halnya, yaitu kalian melaksanakan akikoh. Ya, jadi yang belum, semoga akhirnya kita juga bisa melaksanakan atau melakukan akikoh untuk anak kita, untuk anak kita. Oke, dalil tentang akikoh. Nah, ini dalil tentang akikoh yang sering kalian baca, yaitu berbunyi inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar. Artinya, sesungguhnya kami telah memberi Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakan sholat
beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Semoga Allah yang membunuh adalah orang yang terputus. Nah, ini adalah dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang akidah. Ada juga di dalam surat Al-Hajj ayat 36 yang berbunyi wal budata ja'alnaha lakum min sya'air lailakum fi khair fadhkur wasmallahi 'alaiha sawab fa idza wajabat junubuha faqulu minha wadimul qadiu wal muqtah kadzalika haji masih ada keterangannya. Dan artinya unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya, maka sebutlah padamu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan laki-laki telah terikat. Kemudian apabila telah reba atau mati, maka makanlah sebagian dan berikanlah kepada orang yang membutuhkan. Intinya dari dua surat atau dua dari tadi yaitu adalah kita itu disuruh untuk berakikah. Nah, kalau sudah melaksanakan akikah, nantinya daging yang kita buat akikah itu boleh dimakan untuk kita sendiri dan untuk ada sedikit dan bisa dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Oke. Kok tegang ini? Kita buat ice breaking dulu ya. Dulu. Bentar. Biar ngantuk. Ayo kita ice breaking dulu. Kita ice breaking dulu biar kalian tidak ngantuk. Pagi sudah ngantuk. Udah sarapan katanya sudah sarapan pasti ngantuk. Kepala, pundak, lutut, kaki. Oke, sekali lagi. Kepala, pundak, lutut, kaki. Bisa bergeser, keluar. Biar tak ngantuk. Coba, dulu. Hanya sebentar, ini ada coba. Ayo kita main. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Oke, terima kasih. Nah, semangat lagi ya. Semangat pagi. Luar biasa. Tambah lagi dari Al-Bukhari, ada hadis riwayat Al-Bukhari, ya. Ini dan Abi Hurairah. Hukum akikah. Hukum akikah yaitu adalah sunnah muakkad, sangat dianjurkan sebagian ulama jika sudah dewasa dan belum diakikahi, yaitu kita wajib sunnah muakkad. Seperti yang saya jelaskan bahwa sunnah al-qom akikah ini bab kita sekarang ya sebenarnya. Jadi kita hukumnya boleh mengakikahi dengan sendiri, boleh. Kalau nanti kalian itu tidak belum diakikahi oleh orang tua, yo diakikahi dhewe mampu. Tidak mampu yo boleh kamu. Syarat sah akikah. Nah ini syarat sah akikah ini adalah hewan yang disembelih adalah kambing atau domba. Itu dalam keadaan sehat, tidak cacat. Umurnya tentu kita badannya umurnya masih umurnya sudah 1 tahun kalau tua. Waktu pelaksanaan hari ke-7 setelah kelahiran. Jika tidak mampu bisa ke berlipatnya 7 hari atau 14 hari, 21 hari boleh. Lama membolehkan setelah itu jika ada berapa. Nah ini adalah gambar yang
syarat akikah kambing. Salah satunya yaitu adalah telinga. Nah, telinganya ini tidak boleh terpotong lebih dari sepertiga. Jadi potong sedikit itu masih boleh. Cacat loh ya. Pak ya itu apa nggak tergolong cacat? Tidak. Kalau hanya sedikit potong kayak berubah tidak masalah. Itu diperbolehkan, diperbolehkan. Ya, jadi tidak masuk potong gelur lebih dari sepertiga itu yang namanya tergolong cacat. Mata tidak buta, total atau sebelah. Motornya harus normal. Sama dengan korban seperti itu. Yang normal mesti motornya bagus. Tidak gila, Pak. Kambing namanya kambing gila, Pak. Ya, tidak gila. Tidak ompong. Nah, giginya masih utuh. Ya, tidak pincang sedikit kakinya. Kakinya ini masih sebesar. Sedikit agak pincang biasa sedikit tidak masalah. Ya. Cukup umur setahun terjantan berpak betina boleh toh Pak? Ternyata ya kambing betina itu boleh digunakan untuk akikah asal di dalam rahimnya itu kalau tidak ada takutnya utus pun karena tidak umur ya utus kambing itu kan kita nggak tahu kalau dia tulang rahim atau enggak malah nggak ngerti kambingnya Pak itu kambing terus kita kambing nggak bisa ngambil apa disuruh ngerti kambing dulu ya kan kambingnya seperti itu. Ekornya tidak terpotong atau lebih dari sepertiga. Ekornya ini hanya sedikit atau kecil sedikit. Berarti tidak terpotong. Boleh. Ekor boleh. Tidak kurus, tidak kering. Kurus kering. Nah maksudnya ini kan boleh. Jadi kambing dalam keadaan normal semuanya itu ternyata tidak cacat kecuali kalau telinganya masih sepertiga, tidak ketemu sepertiga dan apa itu namanya ekornya tidak terpotong sepertiga itu masih boleh digunakan untuk ahli. Oke ya, paham ya? Paham. Oke. Tata cara pelaksanaan akikah yaitu adalah satu membaca basmalah jumlah hewan kalau laki-laki 2 kalau perempuan. Setelah itu mencukur rambut. Nah, mencukur rambut. Setelah mencukur rambut, daging itu sebaiknya dimasak dibagikan kepada kerabat, tetangga atau fakir miskin. Oke. Sekarang kalian buat kelompok. Ini Maju yo. Syaratnya apa itu enggak? Itu lagi. yang terbaik dari ada yang ayo Silakan, siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Oke, silakan.
Lama coba ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari jawaban kami. Syarat seorang ayah untuk menafkahi anak laki-lakinya. 1. Kemampuan finansial. 2. Persiapan hewan akikah. Hewan yang disembelih adalah kambing atau domba. Dilanjutkan laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing. 3. Sehat, tidak cacat, cukup umur, minimal 1 tahun untuk kambing dan 6 bulan untuk domba. 4. Penyembelihan hewan harus sesuai dengan cara syariat Islam. 5. Waktu pelaksanaan dilanjutkan pada hari ke-7 setelah kelahiran bayi. Jika belum siap atau belum memungkinkan, dapat dilaksanakan pada hari ke-14 atau hari ke-21. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum terlebih dahulu kembali ke tempat duduk, barangkali ada teman-teman yang ingin memberikan tanggapan? Bagus banget. Astagfirullah. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada lagi kita berikan apresiasi kepada kepada tempat duduknya masing-masing. Lu kasih itu dulu kan sebulan. Oke, ada kelompok lagi yang ingin berpresentasikan? Sekarang giliran ke kelompok 2, 3. Ayo, kelompok 3 ya, silakan. Hasil dari presentasi dari kelompok 1, 2, 3 dan 4 bahwa intinya akikah itu tadi ada yang bertanya terkait dengan berapa jumlah akikah itu sebenarnya tergantung ya, bagus jawabannya tergantung. Kalau laki-laki itu 2, kalau perempuan itu 1. Dari penjelasan dari teman-teman kalian tadi bisa saya ambil kesimpulan bahwa seorang orang tua yang ingin mengakikahi anaknya bisa diukur dari apa? Finansial, yaitu adalah keuangan. Kalau keuangannya mampu ya bisa mengakikahi, kalau tidak ya tidak apa-apa. Ya, dan syarat-syaratnya dari hewan akikah tadi yaitu adalah kambingnya itu harus normal, tidak cacat, harus umur 1 tahun lebih, koel. Nah, itu ya. Oke. Oke, anak-anak. Jadi sekarang kita akan melakukan simulasi. Bagaimana cara kita untuk mengakikahi seorang anak tadi. Bisa saya minta tolong untuk sekjen ke depan. Sama Zidan. Bisa. Pak sama ke depan. Dan bukan gue. Diamlah. Ingat, diperhatikan. Kita akan melakukan simulasi bagaimana sebenarnya mengakikahi seorang anak tadi. Setelah kita melakukan penyembelihan hewan, ya, dan kita makan bersama-sama. Nah, saatnya kita akan memotong rambut seorang bayi tadi, ya. Kalau bisa disyukur atau tidak kita potong. Nah, caranya yaitu adalah ambil rambutnya secukupnya saja, jangan semuanya. Rambutnya, setelah itu kita potong sedikit. Ya, nah, coba dulu Mas. Oke, ya seperti itu ya. Jadi dipotong sedikit ya. Jadi rambutnya dipotong sedikit, yang penting potongan rambut itu adalah syarat kaki. Oke, semuanya paham ya? Oke, terima kasih ya. Dia apa dan? Orang Kristen boy. Oke, jadi semua yang kita laksanakan tadi bahwa kita bisa mengambil hikmah dari akikah.
Akikah-ikahnya adalah wujud syukur atas nikmat Allah. Ya, untuk ketaatan kepada sunnah Rasulullah SAW dan memperkat silaturahmi melalui berbagai makanan, melarangkan sikap peduli terhadap sesama. Itu adalah hikmah dari apa yang kita pelajari hari ini. Nah, sikap yang harus kita tumbuhkan itu apa? Yaitu adalah bersyukur atas nikmat Allah, ikhlas dalam beribadah, apa peduli terhadap sesama dan berbagai rezeki. Ya anak-anak, jadi kita bisa menghubungkan pelajaran kita kali ini dengan kehidupan kita bahwa akikah itu sangat penting dan itu sangat penting buat kita dan juga buat untuk berbagi kepada masyarakat. Jadi menumbuhkan rasa syukur peduli terhadap sesama. Oke ya, untuk pelajaran kali ini barangkali ada yang dipertanyakan kalian semuanya? Nggak ada, cukup jelas ya? Oke, minggu depan kalian bisa mempelajari bab selanjutnya terkait dengan kurban, ya, terkait dengan kurban. Jadi bab ini bisa kita lanjutkan. Jadi bisa kalian pelajari di rumah. Nanti ada buku paket atau bisa cari referensi di rumah. Untuk kali ini saya ucapkan terima kasih banyak untuk kalian semuanya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita ambil manfaatnya, kedepannya bisa lebih baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.